Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Tepuk Pramuka. Adik-adikku sekalian, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatannya. Adapun hari ini bertepatan pada hari keempat MPLS STN Melong Mandiri 3, kakak-kakak yang ada di sini akan membawakan materi tentang gerakan pramuka. Adik-adikku sekalian, sebelum kita masuk nanti ke materi, terlebih dahulu akan kakak perkenalkan kakak-kakak yang akan memberikan materi kepramukaan pada hari ini. Yang pertama, sebelum memperkenalkan kakak yang lain, kakak perkenalkan diri dulu kakak. Kakak bernama Kak Nenden Syifa Amelia. Untuk selanjutnya, kakak akan ditemani yang akan memberikan materi selanjutnya adalah Kak Lia Yulianti. Salam Pramuka. Selanjutnya Kak Dian Anggraini. Dan yang terakhir, the one and only, favorit kita semua, Kak Dadi Kurnia. Oke, adik-adikku, nanti selama durasi beberapa menit ke depan, kalian akan ditemani oleh kakak-kakak yang kece ini. Terima kasih. Salam Pramuka. Untuk adik-adikku sekalian di rumah, materi pertama yaitu tentang pengenalan struktur organisasi Majelis Pembimbing di STN Melong Mandiri 3. Oke, untuk pertama yaitu Majelis Pembimbing dari Gerakan Pramuka Gugus Depan 03048 STN Melong Mandiri 3. Ada Kak Sukesti SPDSD sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya ada Ketua Gugus Depan, yakni ada Kak Dadi Kurnia SPDI. Selanjutnya ada Dewan Kehormatan, yakni Kak Susi Damila. Selanjutnya ada Pembina Siaga oleh Kak Jaja Sumarja SPD dengan Kak Dian Anggraini MPD. Selanjutnya ada Pembina Penggalang, yakni ada Kak Agus Sigit Usman dan juga Kak Lia Yulianti. Untuk pembantu pembina siaga ada Kak Agus Suyatna dan juga Kak Nenden Syifa Amelia. Selanjutnya ada pembantu pembina penggalang, ada Kak Suci dan juga Kak Nisa. Dan di bawahnya ada juga perindukan siaga putra, ada juga perindukan siaga putri. Di sini ada Kak Sunarti, ada Kak Retno, ada juga Kak Sri, ada juga Kak Meli. Dan di pasukan penggalang putra dan pasukan penggalang putri ada Kak Ade, ada juga Kak siapa lagi? Kak Titi, Kak Haruman dan juga Kak Suhendra. Baik, materi tentang pengenalan struktur organisasi Gerakan Pramuka Gugus Depan 03047-03048 STN Melong Mandiri 3 sudah kakak perkenalkan dari lambang Gerakan Pramuka. Untuk itu akan dijelaskan selengkapnya oleh Kak Dadi Kurnia SPD. Kita panggil bersama Kak Dadi. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Nenden. Silakan Kak. Ini MC kondang kita memanggil Kak Dadi untuk menjelaskan tentang gerakan lambang Gerakan Pramuka. Ya, seperti kita tahu bahwa lambang Gerakan Pramuka itu di Indonesia adalah tunas kelapa. Untuk kepanduan dunia ini namanya WOSM. Ya. Jadi ada perbedaan. Ini lambang Gerakan Kepanduan Dunia, kalau ini lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, ya akan jelaskan tentang lambang Gerakan Pramuka tunas kelapa. Kenapa lambang Gerakan Pramuka tunas kelapa? Ini para tokoh-tokoh negara kita, ahli-ahli kepanduan negara kita merumuskan lambang Gerakan Pramuka dengan tunas kelapa yang mempunyai makna bahwa pohon kelapa itu tumbuh di mana saja, di pegunungan, di pesawahan, di perkampungan, di pedesaan, bahkan di kota pun itu pohon kelapa pasti ada. Ini mempunyai makna bahwa pramuka
bisa tumbuh di mana saja, bisa hidup di mana saja, bisa berkembang di mana saja. Orang-orang pramuka bisa hidup, menitipkan kehidupannya, menitipkan dirinya, hidup bersama dengan masyarakat dimanapun dia berada. Yang kedua, lambang gerakan pramuka ini tunas kelapa. Kita perhatikan bahwa pohon kelapa ada satu pohon, satu-satunya pohon yang sangat berguna dari akar sampai dengan daunnya. Akarnya bisa dibuat obat-obatan tradisional. Kemudian lagi batangnya digunakan sebagai tiang bangunan, sebagai jembatan dan sebagainya. Daunnya, tulang daunnya digunakan sebagai sapu lidi, alat petusuk, tusuk sate dan sebagainya. Kemudian lagi daunnya digunakan untuk bungkus makanan, ketupat juga dan sebagainya. Sampai pinangnya itu semua bermanfaat. Dan yang terakhir buahnya, buah kelapa, semua bagian buah kelapa itu mempunyai manfaat. Tapasnya, sabutnya itu digunakan untuk keset, sikat, dan banyak lagi. Batok kelapanya digunakan untuk arang, kemudian untuk hiasan, kemudian lagi bahkan digunakan untuk mangkok minuman. Buah kelapanya digunakan sebagai bumbu masak dan air kelapanya itu sangat bermanfaat apabila kita minum sebagai pengganti ion tubuh. Intinya, semua bagian dari pohon kelapa itu bermanfaat. Maka orang-orang pramuka yang hidup dalam gerakan pramuka itu harus bermanfaat hidupnya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Baik adik-adikku di rumah, untuk selanjutnya kita akan panggilkan Kak Lia Yulianti dan juga Kak Dian Anggraini untuk membacakan Dwi Satya dan Dwi Dharma serta Tri Satya dan Dasa Dharma. Oleh karena sebab itu kita panggil sama-sama Kak Lia Yulianti SPD, silakan. Juga Kak Dian Anggraini MPD. Salam Pramuka. Salam. Oke, selanjutnya Kak Lia. Ini untuk Kak Lia dan untuk Kak Dian. Terima kasih Kak Nenden. Ya. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Selanjutnya, Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dian. Terima kasih kalian. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma, pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada Kak Nenden. Adik-adikku di rumah, untuk selanjutnya apa yang tadi telah dibacakan oleh Kak Lia dan juga Kak Dian akan dijelaskan selengkapnya oleh Kak Dadi Kurnia SPD. Kak Dadi, disilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih Kak Nenden, Ya. MC kondang kita. Nah, adik-adik yang kakak cintai yang ada di rumah, nah, baiklah. Tadi yang dibacakan oleh Kak Lia dan Kak Dian itu berbeda. Yang pertama yang dibacakan oleh Kak Lia itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Itu merupakan kode etik dan kode kehormatan pramuka siaga yang ada pada tingkatan di sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan yang dibacakan oleh Kak Dian tadi, Tri Satya dan Dasa Dharma, itu merupakan kode etik dan kode kehormatan pramuka penggalang
pada sekolah dasar itu ada pada tingkatan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk selanjutnya, kalian sebelum kita bertatap muka, kalian harus sudah hafal kelas 1, 2, dan 3 hafal Dwi Satya dan Dwi Dharma, sementara kelas 4, 5, dan 6 harus hafal Tri Satya dan Dasa Dharma. Nanti untuk mengawali kegiatan pramuka kita pada pembelajaran tatap muka yang akan datang. Adik-adikku di rumah, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh kakak-kakak semua. Mudah-mudahan adik-adik semua di rumah mengerti dan paham di materi MPLS hari keempat tentang kepramukaan. Oke, untuk selanjutnya tugas akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam.